Balik lagi di channel ini, kita coba lanjutkan lagi materi kita tentang layouting di dalam CSS menggunakan Flexbox. Sebelumnya, kita udah pernah belajar menggunakan box model. Sekarang, kita coba untuk masuk ke eh, sesi baru atau part yang baru, yaitu adalah Flexbox, gitu ya. Di sini saya coba untuk bikin dulu satu file namanya flexbox.css, ya. Jadi saya coba hubungkan dulu antara CSS kita dengan HTML saya, ya. Di sini udah, and then saya butuh, oke lah ya, ini boleh. Silahkan kalian bikin elemen kelas container dan juga isinya itu ada elemen kelas kotak 1, 2, dan 3. Ya, boleh berurutan, boleh enggak. Di sini saya bikin kayak gini pakai div semuanya ya. Jadi parent-nya adalah kelas container, terus child-nya itu ada kotak 1, 2, 3. Oke, kita coba close dulu yang ada di sini ya, yang enggak kita pakai. Kita masuk ke Flexbox. Flexbox. Apa sih Flexbox itu? Flexbox itu sebetulnya adalah flexible box gitu sih ya. Ini kepanjangannya. Ya, saya coba untuk berikan definisinya secara umum. Ini adalah teknik tata letak dalam CSS yang memungkinkan kita untuk menyusun elemen dalam sebuah container dengan cara yang fleksibel dan responsif. Nah, jadi Flexbox itu adalah teknik tata letak dalam CSS yang memungkinkan kita untuk menyusun elemen-elemen dalam sebuah kontainer. Ya, kontainer di sini parent lah ya. Parent element dengan cara yang fleksibel dan responsif. Sebelumnya kita udah pernah belajar tentang box model. Nah, ini yang lebih fleksibelnya gitu. Oke. Nah, yang akan kita pelajarin itu ada dua, teman-teman. Yang pertama itu adalah Flexbox container, dan yang kedua itu adalah Flexbox items. Jadi ada dua yang akan kita coba pelajari. Container ini untuk parent element, ini untuk child parent element, child element lah ya, ya anaknya dari si parent lah, udah pasti. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan Flexbox untuk kontainer, udah pasti ditujukan untuk parent-nya atau yang membungkusnya, ya, yang membungkus si elemen-elemen HTML kita, gitu ya. Nah, di sini kita harus mendefinisikannya di dalam display, ya, mendefinisikan Flexbox dengan menggunakan display, ya. Jadi dia harus didefinisikan seperti ini, display flex. Oke, saya coba untuk mengambil kelas container di sini, di mana kelas container di sini itu adalah parent-nya. Ya, berhubung namanya mirip dengan Flexbox container yang akan kita pelajari, maka lebih mudah lah ya. Di sini kita bikin dulu judulnya ya, Flexbox container, ya, atau parent-nya. Kayak gini. Wait. Nah, di sini saya coba panggil berarti titik container. Kayak gitu. Display flex ya. Ingat, mendefinisikan Flexbox dengan menggunakan display flex. Nah, ini kita udah mendefinisikan si Flexbox-nya. Sekarang, setelah mengaktifkan Flexbox, barulah kita bisa menggunakan
properti-properti yang ada di dalam Flexbox gitu ya. Propertinya apa aja sih? Properti dalam Flexbox. Yang pertama itu ada flex direction. Yang kedua itu ada flex wrap. Yang ketiga itu ada flex flow. Yang keempat itu ada justify content. Yang kelima itu ada align item. Yang keenam itu ada align content. Oke. Kita coba lanjut satu-satu ya. Jadi kita bahas dulu yang flex direction. Oke, direction. Nah, penjelasannya di sini saya coba bikin di sini ya. Oh, di bawahnya lah, kayak biasa. Flex direction itu digunakan untuk menentukan arah untuk menentukan main or cross axis ya dari Flexbox. Nah, maksudnya gimana? Di sini main or cross axis ini adalah arah secara horizontal atau vertikal. Jadi saya bikin catatan di sini ya. Main itu adalah secara horizontal. Cross itu adalah secara vertikal. Oke, jadi kita menentukan arah, namanya flex direction untuk menentukan arahnya. Dia mau dibikin secara horizontal atau vertikal. Saya coba panggil kelas kontainer kita berarti ya, kelas kontainer. Terus kita sudah mendefinisikan di atas, jadi tidak perlu dipanggil 2 kali. Jadi pastikan kalian sudah mendefinisikan dulu nih, ya, display flex, and then baru kita panggil flex direction seperti ini. Nah, flex direction sendiri itu memiliki value dari value flex direction itu ada 4 ya. Yang pertama itu ada row reverse, ada column reverse ya. Jadi silakan kalian gunakan secara default ya. Dia menggunakan row ya, ini nilai default lah. Saya bikin catatannya, ini nilai default ya, nilai default secara horizontal. Terus ada yang kolom, ini secara vertikal ya. Kalau reverse-nya berarti dia yang kebalikannya lah ya. Silakan kalian gunakan kalau ingin membuat dia terbalik. Sekarang waktu kita untuk mengetes gitu ya. Ini kan kita udah tahu nih ada flex direction row dan kolom. Kita nggak afdol kalau misalnya kita nggak tes gitu ya. Saya coba untuk open di other browser, terus saya coba buka di Chrome. Kita tunggu sebentar. Ya lama ya. Kenapa nih lama? Wih, kok lama ini? Bentar. Coba open di default browser deh. Nah, ini di default browser cepet, tapi di browser sendiri lama gitu kan. Ayo, disuruh exit page malah. Oke lah. Oke, saya buka di browser saya aja kalau gitu ceritanya. Di sini masih position namanya, ganti jadi Flexbox ya.
supaya nggak ketuker. Wih, apa iki? Lo. Media konten. Oh, itu codingan yang lama kali. Nah, ini Flexbox sudah. Setelah itu baru kita coba codingin di sini. Sebelumnya kita mau bikin kotaknya dulu ya. Jadi kontainernya kita panggil, di sini aja berarti ya. Kita bikin mendefinisikan kotak ya. Di sini saya bikin berarti ada kotak satu ya. Kelas kotak 1, kelas kotak 2, kelas kotak 3. Itu kita bikin width-nya sebesar 150 pixel dan high-nya sebesar 150 pixel. Background color-nya haki, atau supaya dia nggak semuanya sama, kita panggil pisah-pisah ya. Kotak 1 background color haki ya. Kotak 2 background color salmon. Kotak 3 background color aqua. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Oke. Setelah sudah seperti ini, barulah kita memanggil si kontainernya. Nah, ini saya coba untuk berikan ini ya, berikan apa? Sebuah komen, jadi dia tidak dipanggil secara ini, dua-duanya nggak dipanggil lah ya. Kita coba tes satu-satu. Yang tadi ya, flex direction-nya row, berarti dia akan jadi row seperti ini. Oke. Sebetulnya ya kalaupun kita tidak gunakan row, ya dia defaultnya adalah row nih, yang saya bilang defaultnya row. Ya, ini saya matikan tapi dia tetap jadi row. Nah, ini nilai default. Kalau kolom, nah nanti dia akan jadi kayak gini, ini kolom. Sekarang saya coba tes dulu untuk yang kolom reverse. Jadi nanti yang birunya di atas, salmonnya tetap di tengah, hakinya ada di bawah. Nah, itu namanya reverse. Sama halnya yang row reverse, dia hanya akan berpindah. Tadinya kan birunya di sini ya. Jadi nanti dia birunya di kiri, terus dan ternyata posisinya juga pindah ya. Tadinya ada di kiri sini, sekarang start dari kanan. Kayak gitu. Oke. Di sini saya coba untuk ini lagi, saya balikin lagi. Oke, lanjut ke flex wrap gitu ya. Ini masih kelihatan nggak ya kalau agak saya zoom out? Masih ya. Flex wrap. Jadi, bentar ya, wrap ya. Jadi, setelah kita masuk ke yang arah, sekarang kita coba untuk mempelajari flex wrap. Nah, flex wrap juga itu memiliki definisi lah ya. Sebenarnya ya fungsinya adalah untuk wrapping gitu, untuk apa? Membungkus. Jadi flex wrap ini whether the flex item should wrap or not. Jadi fungsinya itu digunakan untuk membungkus item child item dari parent, ya dari parent lah, dari container parent ya. Jadi ketika dia memang harus dibungkus, maka dia akan membungkus. Maksudnya seperti apa? Oke, saya coba untuk jelaskan dulu. Tadi di sini dia pakainya seperti apa? Oke, penjelasan, habis itu value ya. Nah, ini ada value-nya juga teman-teman. Value flex wrap, itu ada wrap, itu ada juga no wrap nggak pakai strip kayaknya deh. No wrap, terus juga ada wrap reverse kayaknya deh. Ya benar, wrap reverse kayak gini. Oke. No wrap itu berarti dia tidak menggunakan wrap, gitu aja sih sebetulnya. Nah, berarti di sini saya coba untuk berikan contoh, saya refresh ya.
Jadi let's say di sini saya tambahin lagi nih teman-teman. Jadi misal kita bikin ada 6 kotak dengan kotak-kotak yang sama, kita zoom. Nah, ketika kita zoom, kalau misalnya dia tidak di wrapping atau tidak dibungkus gitu ya, tidak merap, dia akan apa ya? Kayak dia akan memaksa si elemen konten kita itu ke dalam gitu. Dia akan memaksa supaya dia tuh tetap muat tapi mempersempit. Benar nggak? Itulah fungsinya kita menggunakan flex wrap, di mana saya coba panggil kontainernya, and then di sini saya pakai flex wrap, jadi wrap kayak gini ya. Ketika saya refresh, maka dia akan pindah ke bawah sesuai dengan posisinya masing-masing. Ya, jadi ketika kita zoom out pun dia ya ketika kita zoom out pun dia akan wrapping gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian ingin merwrap atau membungkus sesuatu ya, elemen childnya, maka gunakan flex wrap. Dan ini juga ada yang reverse-nya. Jadi nanti yang birunya ini ke kiri dan pindah posisi berarti ya. Kenapa ini tidak reverse? Kenapa tidak reverse? Karena belum di wrap ya. Jadi dia harus kita zoom dulu nih, baru dia terlihat yang mana yang di wrapping. Jadi nanti dia seperti ini. Kalau yang menggunakan wrap reverse. Kalau yang no wrap ya udah. Jadi dia akan seperti ini. Dia terus saja memaksa gitu ya, no wrap. Jadi defaultnya adalah no wrap. Oke. Nilai defaultnya itu adalah no wrap. Terus wrap itu ketika kita ingin dia dibungkus, wrap reverse itu ketika dia ingin dibungkus namun yang berbalik nilai. Oke, lanjut. Ada yang namanya flex flow ya, flex flow. Nah, di flex flow ini kita sebetulnya adalah shorthand-nya ya. Jadi flex flow itu adalah shorthand flex direction dan flex wrap. Ya, jadi dia adalah shorthand atau biasa kita bilang shortcut lah ya. Dia adalah pendekannya. Jadi cara menggunakannya itu adalah cara menggunakan flex flow itu adalah menggunakannya tuh pakai flex direction. Terus yang ini yang di kiri flex direction, yang di kanan itu flex wrap-nya. Jadi saya berikan contoh, di sini saya panggil container, terus saya panggil flex flow, gitu ya. Ini kita coba close dulu, sorry kita matiin semua ya. Jadi kita refresh. Oh iya benar, Teng. Terus yang di sini juga kita hapus. Kayak gini. Oh, jangan. Sorry, kalau dihapus ntar nggak bisa kelihatan dong. Oke. Ini kalau kita zoom, dia tidak nge-wrapping ya. Oke, sekarang di bagian sini kita berikan wrap-nya. Apa yang kita, direction dan wrap-nya. Jadi yang kiri harus direction, yang kanan harus wrapping. Oke. Jadi saya berikan contoh, misal kita jadikan dia tetap row, tapi dia wrap misal. Row wrap. Jadi saat kita refresh, nah dia akan ke bawah. Ya. Padahal kita nggak mengaktifkan flex wrap, tapi dia tetap bisa wrapping menggunakan flex flow. Kenapa? Karena dia adalah gabungan dari flex direction dan flex wrap. Silahkan kalian gunakan ketika kalian ingin, misal si item kalian tuh memang sudah pasti menggunakan direction dan wrap, ya silahkan langsung gunakan flex flow saja. Gitu, nggak perlu dipanggil satu-satu biar nggak terlalu panjang. Oke. Lagi ke materi justify content. Ini ya. Di sini kita coba untuk belajar dulu definisinya lah ya. Jadi fungsi dari justify content itu biasanya digunakan untuk mengatur cara elemen diatur di sepanjang main axis. Ya.
Kita udah belajar tadi apa itu main axis, berarti dia secara horizontal ya. Horizontal. Kayak gini. Oke. Nah, di sini berarti ada value-nya ya, sama kayak yang di atas. Untuk value justify content ini, saya coba scroll dulu ke atas ya. Value-nya value dari justify content itu ada wait. Yang pertama itu saya coba taruh flag start, yang kedua center, setelah itu ada space between, ada juga space around, ada juga space evenly ya, terus ada flex end. Oke, jadi kita bisa mengisi justify content itu menggunakan value start, center, space between, space around, evenly, dan juga flex end. Di sini saya coba untuk memberikan contoh penggunaannya di dalam sebuah CSS ya. Kita coba panggil dulu container di sini sebagai selector. Terus di sini berarti kita gunakan berarti ini saya tidak usah komen ya. Kayak gini. Kita coba panggil justify kontennya. Yang pertama itu adalah apa tadi? Flag start. Nah, di sini saya coba berikan ini ya. Berikan catatan di mana ini adalah nilai default. Ya, ini adalah nilai default. Nilai default dari apa? Ya dari properti justify content. Memang justify content itu defaultnya adalah flag start, di mana elemen disusun di awal main axis ya, secara horizontal. Secara horizontal. Oke. Terus banyak amat. Di sini ada center dulu ya. Center. Nah, center ini bukan nilai default ya, teman-teman. Tapi kalau untuk center ini dia disusun di tengah main axis. Ya. Terus selanjutnya secara menggunakan space ya, nggak muncul lagi ya, between kayak gini. Nah, untuk space between itu elemen tersebar ya, elemen tersebar secara merata dengan ruang di antara ya, between di antara elemen HTML di sepanjang main axis ya. Itu adalah space between, terus ada juga space around ya. Ini axis ya. Beda axis nih kayak. Axis kayak gini. Terus untuk yang space around ya, space around itu elemen tersebar secara merata di sepanjang kalau untuk yang space around itu saya ada lagi penjelasannya sebentar. Jadi kalau untuk yang space around itu ruang di sepanjang main axis akan didistribusikan secara merata. Tetapi ruang di awal dan di akhir kontainer akan setengah dari ruang di antara elemen lainnya ya. Ini untuk yang space around. Kalau yang evenly itu adalah
ruang di sepanjang main axis juga ya, main axis akan didistribusikan secara merata, tetapi ruang awal dan akhir kontainer dihitung sebagai bagian dari distribusi. Berarti tetapi ruang di awal dan di akhir kontainer juga dihitung ya. Kalau yang ini dia juga dihitung sebagai bagian dari distribusi, sehingga ukuran ruang yang digunakan untuk elemen pertama dan terakhir sama dengan yang digunakan untuk ruang di antara elemen lainnya. Panjang ya. Jadi nanti kita coba cek ya perbedaan dan maksudnya itu seperti apa. Oke, terus yang terakhir itu saya copy ya. Sini saya ganti full karena tidak menggunakan definisi yang sama. Ya. Oke, di sini berarti flex n. Oh, sorry. Berarti jangan ambil yang ini, teman-teman. Kita ambil yang dari atas saja. Saya coba pindahin ke bawah. Kayak gini ya. Nah, ini disusun di awal, berarti ini di akhir ya. Kita menggunakan flex n. Dan dia bukan nilai default, ini saya hapus. Dan ini saya coba berikan komentar supaya dia tidak error. Set. Jadi. Oke. Ini adalah catatan kita untuk bagian value-value yang ada di dalam justify content. Ada banyak ya. Jadi mohon untuk dipahami secara mendalam ya, karena kalau kalian bingung nanti kalian akan tidak mengerti cara menggunakan setiap value yang ada di dalam justify content. Sekarang kita coba untuk tes satu-satu ya. Kayak gini. Terus di sini itu saya coba cek, saya refresh dulu. Oke. Terus barulah kita panggil justify content flex start. Nah, ingat dia adalah nilai default, jadi ya dia memang dari awal udah di kiri gitu ya. Kita coba cek menggunakan flex n. Baru dia akan start dari kanan. Kita lihat di sini elemen disusun di akhir main axis, berarti dia ada di sebelah kanan. Kalau yang awal ini di sebelah kiri gitu ya. Oke, lanjut. Kita coba tes yang menggunakan center, berarti dia ada di tengah sesuai dengan penjelasannya ya. Dia akan ada di tengah. Terus kalau yang space between katanya itu ada tersebar secara merata dengan ruang di antara elemen HTML di sepanjang main axis. Jadi dia akan tersebar secara merata di antara nih, kayak gini. Ini rata nih. Kalaupun kita zoom out, zoom in, dia akan rata. Terus ada space around. Katanya di ruang sepanjang main axis akan didistribusikan secara merata. Tetapi ruang di awal dan di akhir kontainer akan setengah dari ruang di antara elemen-elemen lainnya. Kita coba cek ya. Nah, jadi maksudnya seperti ini. Sebetulnya di sini tuh akan dihitung dua nih untuk yang awal dan akhir. Kenapa? Karena di sini itu terdapat apa yang ada di sini. Ini satu, ini satu, ini satu, ini satu, ini satu, ini satu. Jadi makanya kenapa yang di sini itu jadi terlihat lebih besar, karena dia menghitung around. Jadi dia menghitung kelilingnya gitu ya. Dia ada di sini satu, di sini satu, di sini kan jadinya double nih. Yang punyanya kuning satu, yang di tengah ya. Yang punyanya salmon satu. Sama halnya yang di tengah yang biru, antara biru dengan si salmon. Di sini ada flex
justify content space around-nya si Salmon. Di sini juga ada yang punyanya si Aqua gitu ya. Kayak gitu. Sekarang kita coba cek yang evenly. Kalau yang evenly dia akan setara gitu. Yang ini kotak yang ini dengan kotak yang ini, kotak yang ini dan kotak yang ini itu akan sama. Jadi kalau yang mana tadi? Space evenly itu adalah ruang di sepanjang main axis akan didistribusikan secara merata, tetapi ruang di awal dan di akhir kontainer juga dihitung sebagai bagian dari distribusi. Maka ukuran ruang yang digunakan untuk elemen pertama dan terakhir sama dengan yang digunakan untuk ruang di antara elemen-elemen lainnya. Intinya yang ini akan sama dengan yang ini juga sama dengan yang ini. Gitu sih sebetulnya. Ya, mohon untuk dicatat, dipahami lah ya. Oke, itu untuk penggunaan daripada justify content, agak panjang tapi nggak apa-apa karena memang kita harus memahaminya secara mendalam ya. Lanjut lagi, itu ada align items ya. Oke, align items. Nah, align item sendiri itu juga punya ini ya, kegunaannya juga sama kayak yang sebelum-sebelumnya. Di sini yang saya dapat catat itu adalah dia digunakan untuk mengatur cara elemen diatur di sepanjang cross axis. Ingat, cross axis artinya dia secara vertikal ya. Jadi jangan sampai lupa tuh. Nah, untuk yang align item sendiri itu punya value align items ya. Dia value-nya sama dengan si justify content ya. Ya ada yang sama, ada yang nggak sama sih. Kalau untuk yang align item itu dia ada stretch, terus juga ada flex start, udah pastilah ya. Terus juga ada center. Nah, kan ada yang sama, ada yang enggak. Terus ada juga flex end. Terus ada baseline. Nah, ya. Kalau untuk yang align item dia ada beberapa yang berbeda. Nanti ada saudaranya justify content soalnya. Oke, kita coba tes penggunaannya ya. Kalau ini pendek aja, kenapa? Karena tidak terlalu panjang kayak yang di justify content. Tapi sebelum kita menggunakan, saya coba jelaskan dulu ya penggunaan setiap value-nya ya. Di sini saya panggil align items, kayak gitu. Di sini yang pertama ada stretch. Stretch itu fungsinya adalah ini nilai default ya. Saya coba berikan komen. Ini adalah nilai default ya. Dimana nilai defaultnya ini adalah ketika elemen akan mengisi secara menyeluruh, secara menyeluruh, atau dia atau elemennya akan mengisi seluruh tinggi parent container. Kayak gini lah. Ini lebih mudah dipahami, oke? Lanjut, ada align items. Di sini saya panggil flex start ya. Kalau flex start ini berarti elemen akan disusun di awal cross axis gitu ya. Ya kayak biasa lah ya. Kalau start dan end itu nggak bisa dipisah ya. Kalau end berarti di akhir cross axis ya. Oke, lanjut, ada align items center berarti di tengah ya. Di sini saya coba berikan ini aja deh, saya copy aja ya biar nggak repot ya nggak sih. Di sini saya panggil dia center karena tidak banyak yang berubah. Ini disusun di tengah ya kan, di tengah cross axis. Terus yang paling terakhir itu ada yang namanya baseline. Nah, yang baseline ini disusun berdasarkan baseline text elemen HTML. Jadi
tergantung dari teks yang ada di dalam elemen HTML ya. Kita cek ya. Oke, saya coba tes satu-satu. Berarti line items. Coba kita tes dulu di sini. Yang paling pertama adalah stretch. Nah, baru kita coba tes, lihat hasilnya tidak terjadi apa-apa. Kenapa? Karena kita belum mendefinisikan tingginya ya. Jadi sebelum kita melihat hasilnya, kita perlu untuk mendefinisikan terlebih dahulu tingginya. Ya, di sini itu sebetulnya bentar. Di bagian itu kan kotak ya. Ini kita sudah mendefinisikan kotak. Jadi di sini saya coba berikan catatan tambahan ya, di mana note ketika ingin menggunakan properti berbasis cross axis, kita perlu mendefinisikan tingginya ya. Jadi kita gunakan tingginya di dalam kontainer seperti ini. Saya coba definisikan, mendefinisikan tinggi menggunakan high-nya saja diberikan 200 pixel, maka dia akan tidak terjadi apa-apa gitu ya. Kenapa? Karena masih ada yang salah. Berarti di sini kita tidak boleh mendefinisikan si kotaknya dulu. Kenapa? Karena yang ingin kita ubah adalah si elemennya. Ingat bahwa align item yang menggunakan stretch itu si elemennya akan mengisi seluruh tinggi parent container. Jadi kita tidak boleh mendefinisikan tinggi si elemen kita ya, elemen kotak kita ya. Jadi saat saya hapus and then kita coba lihat lagi di sini, saya refresh, maka dia akan secara otomatis mengisi seberapa tinggi yang kita buat gitu ya. Misal saya tambah di sini jadi 500 pixel, maka dia akan mengikuti terus karena dia harus mengisi seluruh tinggi parent kontainer ya. Oke, paham ya? Di sini saya coba berikan center, maka dia akan berada di tengah ya, cross axis. Nah, di mana tengah cross axis? Hilang ya kan? Oke, bentar. Kenapa dia hilang? Sini kenapa hilang? Sabar, sabar. Sabar dan tunggu. Ini saya bikin 150 pixel. Set muncul. Terus tingginya saya coba bikin 100 dph. Nah, ya. 100 dph itu apa? 100 dph itu berarti dia ada sebesar bentar, saya coba berikan catatan ya. dph itu kebalik. dph itu kepanjangan dari dynamic vertical height, kayak gini ya. Jadi 100 dph itu akan setinggi atau ya setinggi layar gitu ya dari website kita ya. Ini 100 dph nih namanya nih, dari atas sampai paling bawah ini namanya 100 dph. Nah, kenapa dia ada di tengah? Berarti kan hitungannya 50% 50% ya, dari atas sampai bawah, dimana berarti dia ada 50 dph di atas, 50 dph di bawah, maka dia ada di tengah. Kayak gitu. Lanjut, ada juga flag start, berarti dia dari atas ya, dari paling atas. Coba kita lihat dari paling atas. Kalau flag end berarti dia dari paling bawah. Terus baseline. Kalau baseline ini katanya disusun berdasarkan baseline teks HTML kita. Berarti kita harus bikin di sini let's say 1, 2, 3 kayak gitu ya. Terus kita bikin let's say kotak 1 misal lebih besar gitu ya. Kotak 1 itu font size
misal 50 pixel, sedangkan kotak 2 font size misal 20 pixel, kotak 3 misal 100 pixel. Kita coba cek. Nah, ini namanya baseline, teman-teman. Jadi dia sebetulnya secara horizontal ya. Ini secara horizontal ya dia hitungannya tetap dari vertikalnya ya. Namun sebetulnya dia sama ya. Di sini kita coba untuk bikin dia ke tengah, dimana kita panggil di sini ya text align center, terus misal line high. Karena di situ 150 pixel, kita bikin line high-nya 150 pixel ya. Nah, jadinya kayak gini. Intinya sebenarnya dia dari tengah, teman-teman. Ya. Dia sebenarnya sejajar. Nah, itu adalah baseline. Kita balik lagi ke definisi ya. Elemen disusun berdasarkan baseline teks elemen HTML-nya secara cross axis gitu ya. Oke. Itu untuk yang align item, teman-teman. Kita coba lanjut lagi yang align content. Nah, ini adalah saudaranya si justify content ya. Di sini saya coba untuk matikan, dan juga tinggi kontainernya saya coba matikan lagi ya. Kebetulan nanti sepertinya kita akan membutuhkan tingginya lagi di bagian align content. Untuk align content sendiri itu digunakan untuk mengatur cara elemen diatur sepanjang cross axis jika ada ruang tambahan ya. Jika ada ruang tambahan, ini mirip dengan justify content, namun bekerja di sepanjang cross axis dan hanya berlaku jika ada lebih dari satu baris atau kolom elemen dalam flexbox kayak gitu ya. Jadi kita coba masuk lagi ke bagian value, di mana value yang bisa kita gunakan value dari align content itu ada yang pertama flex start ya. Start berarti ada flex end nanti ya. Center ya. Space between. Terus ada juga around ya, space around, space evenly kayak gitu. Terus ada flex end kayak gitu ya. Ini bukan start ya, tapi start. Sebenarnya ya udah, ini bisa kita copy lah ya. Ini bisa kita copy, tapi dia diubah menjadi cross axis gitu aja sih ya. Ini kita copy semuanya, set copy, saya taruh ke paling bawah, sini saya taruh ya. Kalau di sini langsung ya dia. Terus ini kita ganti jadi cross, mainnya ini semua jadi cross ya. Berarti dari sini yang ini juga yang ada mainnya ini kita copy, ganti jadi cross ya, cross axis. Dah, itu untuk definisinya. Penggunaannya sama sebetulnya, cuman di cross axis gitu aja. Cuman dia ada satu buah kondisi di mana dia harus dipenuhi agar bisa menggunakan si align content ini gitu ya. Dimana kita coba untuk tes dulu satu persatu ya, menggunakan align content. Oke, saya coba untuk berikan contoh di sini.
kita coba untuk membuat ada tambahan ya. Saya coba untuk membuat tambahan karena kalau 3 aja kayaknya agak kurang ya. Sini saya coba copy lagi, berarti nanti ada sekitar banyak. Dan ini tadi masih aktif ya, kita coba closein dulu. Oh, mana tadi? Container justify content specifically. Kita coba ganti ya. Ini kayak gitu, terus kayak gitu, terus kayak gitu, terus kayak gitu. Set, balikin. Oke, oke. Di sini kita perlu pakai teks, perlu deh ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, supaya pas gitu ya. Terus kita coba justify kontennya kita matikan. Ya, evenly-nya kita matikan. Ya, justify content evenly gitu ya, kita matikan. Setelah itu, kita langsung panggil saja si align kontennya ya. Di sini berarti saya perlu untuk yang pertama mendefinisikan tingginya dulu. Kita panggil lagi di sini container. Definisikan tinggi, misal saya bikin 600 pixel. Ya, berarti ada tinggi 600 pixel. Nah, oke, yang flag start, jadi dia akan dimulai dari atas ya, kayak biasa. Start berarti dari atas. Woi, dari atas. Ini saya coba zoom sedikit lagi ya, atau zoom out deh, biar kelihatan. Terus kalau flex end, maka dia mulai dari bawah. Terus kalau center, maka dia akan ada di tengah. Terus kalau misalnya kita menggunakan stretch, maka dia akan oke, berarti nilai defaultnya itu adalah stretch, teman-teman. Ini stretch. Ini adalah nilai defaultnya ya. Oke, nilai default. Oke. Untuk penjelasannya itu berarti kita ambil prinsip yang sama ya. Oke. Ini untuk nilai defaultnya adalah stretch, teman-teman. Terus lanjut ada space between ya. Space between, space around, ya dia prinsipnya sama. Between. Nah, jadi nanti dia ya kayak biasa, dia di antara. Makanya dia akan ada space gitu ya. Terus ada evenly juga. Nah, kalau evenly seperti ini, terus tadi center udah ya. Space center nggak tuh? Center. Dia akan ada di tengah. Oke, teman-teman. Di sini yang kita salah lakukan tadi adalah saya coba ambil ya. Ini nilai defaultnya adalah mengisi seluruh tinggi parent container. Jadi ya definisinya sama. Tapi kita salah melakukan sesuatu sepertinya. Hingga akhirnya dia tidak jadi ini ya. Tidak jadi apa namanya? Memenuhi. Kenapa? Karena kita memberikan batasan tinggi di bagian si kotak ya. Jadi makanya dia tidak jadi sama seperti yang sudah seharusnya kita lakukan. Stretch. Set. Nah, ya. Jadi seperti ini teman-teman. Ini nggak usah pakai wrap juga sama aja ya. Nah, jadi iya. Tadi kita salah di bagian ini aja. Karena kita tidak memberikan karena tingginya kita tutup jadi 150, makanya dia tidak menjalankan fungsi semestinya ya. Seharusnya elemen itu mengisi seluruh tinggi parent container sama gitu ya dengan yang align item. Kayak gitu, cuman ya dia keseluruhan akan seperti ini ya. Ya perbedaannya hanya di bagian propertinya saja gitu ya. Propertinya kita menggunakan align content, untuk definisinya saya ambil sama. Oke teman-teman, itu aja untuk video kita kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton, dan jangan lupa untuk ulangin lagi videonya, gunakan sembari
trial and error ya, cari di mana kesalahan dan juga tes project kayak gitu. Mungkin nanti setelah materi Flexbox ini selesai ya, di Flex item nanti, Flexbox item baru kita lanjut ke project teman-teman. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk terus belajar.